tim penyidik Satreskrim Polres Surakarta telah melakukan gelar perkara peningkatan status penyelidikan menjadi penyidikan di hari Minggu, di hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 pukul 09.00. Pada pukul 11.00 tim penyidik telah melengkapi administrasi penyidikan terkait dengan surat perintah penyidikan untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan yang kemudian ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan melalui gelar perkara, dan dimulai langkah-langkah penyidikan telah dimulai hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 hingga kemarin pada hari Kamis kemarin, sehingga kurang lebih 11 hari kita telah melakukan serangkaian kegiatan penyidikan atas dugaan kekerasan yang terjadi selama pelaksanaan Diklat SAR Pragladi Patria Kops Mahasiswa Siaga Batalion 905 Jagal Abilawa. Dan pada hari ini Jumat tanggal 5 November 2021 pada pukul 10.00 telah dilakukan gelar perkara penetapan tersangka dari kasus dimaksud dugaan kekerasan yang mengakibatkan Saudara Gilang Edi Saputra meninggal dunia, berakhir pada pukul 11.35 WIB, di mana dari hasil gelar perkara penetapan tersangka yang telah dilakukan oleh tim penyidik yang dihadiri oleh semua unsur tim penyidik yang tergabung dalam kegiatan penyidikan kasus dimaksud, dihadiri oleh juga dari WAS internal kita, dari Bitkum, dari Wasda, dari Propam, dan juga pembina fungsi kita dari Ditreskrim Polda Jawa Tengah, dan telah menetapkan atas dasar penyidik telah memperoleh 3 alat bukti sebagai dasar untuk menetapkan tersangka dalam kasus dimaksud, yaitu alat bukti terkait dengan transaksi, kemudian surat, dan yang ketiga adalah keterangan ahli, di mana dari hasil gelar perkara penetapan tersangka telah ditetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dimaksud. Yang pertama, atas inisial NFM, 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Pati, Kabupaten Pati. Yang kedua, atas inisial FPJ, umur 22 tahun, laki-laki, alamat Wonogiri. Terhadap kedua tersangka dimaksud, berdasarkan 3 alat bukti yang telah dimiliki oleh tim penyidik Satreskrim Polres Surakarta, telah melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan kepada kedua tersangka, dikenakan ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban yang menyebabkan korban meninggal dunia pada kegiatan Diklat Dasar Pragladi Patria ke-36 Kops Mahasiswa Siaga Batalion 905 Jagal Abilawa Universitas 11 Maret periode 2021, atau karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia,
yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 pukul 22.00 di kampus Universitas 11 Maret Surakarta sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 3 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 359 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian kami sampaikan terkait dengan hasil gelar perkara penetapan tersangka yang telah dilakukan pada hari ini. Dan untuk pemberitahuan penetapan tersangka telah kita beritahukan, telah kita kirimkan suratnya kepada Jaksa Penuntut Umum pada kantor Kejaksaan Negeri Kota Surakarta. Demikian. Dan bisa diperjelas peran kedua tersangka itu seperti apa? Apakah itu dari panitianya sendiri? Oke. Jadi kedua tersangka atas dasar 3 alat bukti yang telah diperoleh oleh tim penyidik Satreskrim Polres Surakarta melalui serangkaian kegiatan penyidikan yang telah dilakukan, di mana masing-masing tersangka diduga telah melakukan kekerasan baik dengan menggunakan alat maupun tangan kosong. Namun nanti secara detail akan kita update berikutnya. Sementara info yang dapat kami berikan seperti itu. Apakah sudah ditahan atau mungkin ada rencana penahanan? Nanti kita update berikutnya. Maksimal 7 tahun penjara. Dari barang bukti yang disita sendiri itu yang menjadi penyebab kematian apa, dan bendanya, dan bentuk bendanya, dan perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, dari hasil penyidikan yang sudah dilakukan oleh tim penyidik Satreskrim Polres Surakarta, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 26 orang saksi hingga hari ini. Termasuk tim penyidik telah melakukan pemeriksaan juga terhadap ahli yang dimintai keterangannya, terhadap ahli yang tergabung dalam tim kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara, Bidokes Polda Jawa Tengah, yang merupakan tim yang melakukan otopsi pada tanggal 25 Oktober 2021 pada pukul 10.45 hingga pukul 12.15 di Rumah Sakit Muhardi Kota Surakarta. Adapun barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan oleh tim penyidik Satreskrim Polres Surakarta, di antaranya 1 buah helm yang digunakan oleh korban pada saat mengikuti pendidikan latihan dasar dimaksud, kemudian 1 buah baju PDL lengan panjang warna hijau yang digunakan oleh korban pada saat mengikuti pendidikan latihan dasar dimaksud, termasuk 1 buah kopel rem, 1 buah tas ransel warna hijau, kemudian 1 buah replika senjata api laras panjang, yang mana replika senjata api laras panjang ini terdiri dari bahan kayu, kemudian larasnya terbuat dari logam, dan hasil penghitungan berat oleh UPT Meteorologi itu sekira 3,6 kg. Termasuk juga kita lakukan penyitaan 1 gulung tali karmentel warna coklat yang digunakan pada saat kegiatan traveling di Jembatan Juruk. Termasuk kami juga lakukan penyitaan terhadap 11 buah helm yang digunakan juga oleh peserta lainnya dalam pasal militer dimaksud, 11 buah senjata replika yang juga pada saat
pendidikan dan latihan dasar dibagikan kepada peserta, 2 buah matras, 1 buah kotak obat P3K, 1 buah megapon, 1 buah termogan, kemudian beberapa dokumen yang kami telah lakukan penyitaan dari hasil penggeledahan yang kita lakukan beberapa waktu lalu di kantor Korps Mahasiswa Siaga Batalion 905 Jagam Abilawa, termasuk kami juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa dokumen elektronik yang saat ini sudah kita kirimkan ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah untuk dikaji dan dianalisa terkait dengan tindak pidana yang terjadi. Saya kira cukup ya.